salam pada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional sesuai dengan tema yang akan kita bahas nanti, pahlawan. Bertepatan dengan 10 November. Sekarang masih tanggal berapa? 5. Berarti 5 hari lagi kita memperingati hari pahlawan. 1, 2, 3, 17 Agustus. Itulah hari kemerdekaan kita, hari nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka. Masih ingat kemarin kita belajar tentang pahlawan siapa minggu kemarin? Raden Ajeng Kartini. Sekarang kita masih akan mempelajari tentang pahlawan. Tapi kalau sekarang kita akan belajar tentang pahlawan dari kerajaan Islam. Ya. Nah, kerajaan ada banyak di Indonesia. Ada kerajaan Hindu, kerajaan Buddha, ada kerajaan Islam. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sultan. Kalau kerajaan Islam itu dipimpin oleh seorang panggilannya sultan. Tapi kalau kerajaan Hindu Buddha itu raja. Ngerti? Iya. Nah, seperti kemarin kita akan membagi 2 kelompok supaya enak nanti kalau ada tugas-tugasnya. Ayo duduknya, posisi duduknya dirubah dulu. Febi, Wulan, Zahra kelompok 1, Adel kelompok 2 ya. Sekarang Bu Guru akan memberikan gambar pahlawan dari kerajaan Islam. Nah, ini adalah nama pahlawan yang memimpin kerajaan Islam. Ada yang tahu namanya siapa yang pertama itu? Ya, yang pertama itu adalah Sultan Hasanuddin. Siapa yang keras? Sultan Hasanuddin. Iya, Sultan Hasanuddin. Kalau yang kedua, yang sebelahnya itu siapa? Iya, Sultan Iskandar. Sultan Iskandar Muda. Coba itu Bu Guru punya bacaan di depan. Dibaca dulu, coba Bu Guru pengen dengar suaranya Alia. Alia perhatikan, coba tidak nulis dewe, dibaca dulu itu yang keras. Paragraf pertama. Sultan Hasanuddin lahir di Ujung Pandang, Sulawesi pada tahun 1631. Coba sekarang paragraf kedua, suaranya Ulfi, yang keras Ulfi. Nah, yang kalian baca itu adalah biografi singkat dari Sultan Hasanuddin. Berasal dari mana Sultan Hasanuddin? Kerajaan Gowa di Sulawesi. Nah, berikutnya coba Josi. Setelah Sultan Hasanuddin naik tahta, dirinya menggabungkan beberapa kerajaan kecil di Indonesia bagian timur untuk bersama-sama melawan Belanda. Berikutnya supaya lebih jelas. Nah, ini ada siapa? Iskandar
Sultan Iskandar Muda. Nah, coba Wulan. Lanjut ketika orang tua Iskandar Muda sudah mendidiknya dengan pengetahuan agama dan kepemimpinan, karena dia yang akan mewarisi tahta dari sang ayah. Yang kalian baca itu biografi singkat dari Sultan Iskandar Muda nih ya. Nah, sekarang kita akan menyaksikan video. Nah, sambil melihat video, Bu Guru akan memberi LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti sambil lihat, nanti kalian bisa mengerjakan. Ini per kelompok saja ya. Nah, Bu Guru putarkan video, Bu Guru lanjutkan dulu. Nyimak apa enggak tadi videonya? Dijuluki apa? Ayam jantan dari. Kenapa dijuluki ayam jantan dari timur? Karena sifatnya yang pemberani. Sampai Belanda pun menjulukinya sebagai ayam jantan dari timur. Nah, sekarang kita akan melihat video yang selanjutnya, yaitu tentang Sultan Iskandar Muda. Diperhatikan. Dilihat di depan itu ada tugas kalian mencari informasi yang berkaitan dengan Sultan Hasanuddin dan Sultan Iskandar Muda. Dikerjakan, didiskusikan dengan kelompoknya. Bu Guru kasih waktu 10 menit dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai seperti kemarin, akan setiap kelompok diwakili 1 orang akan maju ke depan dan membacakan hasil diskusinya di depan kelas. Coba dikerjakan. Kelompok 1 maju, hasil diskusinya dibawa ke depan kelas, dibaca. Sini pen. Berasal dari kerajaan manakah Sultan Hasanuddin? Goa di Sulawesi. 2. Apa julukan yang terkenal bagi Sultan Hasanuddin? Ayam jantan dari timur. 3. Mengapa Sultan Hasanuddin memiliki julukan tersebut? Karena mempunyai keberanian. 4. Apa perjuangan yang dilakukan Sultan Hasanuddin? Yaitu menggabungkan beberapa kerajaan kecil di Indonesia di bagian timur. 5. Apa nilai kepahlawanan yang dimiliki Sultan Hasanuddin? Pemberani dan rela berkorban. Terima kasih, silakan duduk. Sekarang kelompok kedua. Ini Alia, ya Ndek. Wow, tinggal baca saja, kan sudah dikerjakan berkelompok. Ayo. Berasal dari kerajaan manakah Sultan Iskandar Muda? Kerajaan Aceh Darussalam. Iya, pintar. Kedua. 2. Apa perjuangan yang dilakukan Sultan Iskandar Muda, sultan yang paling besar dalam masa Kesultanan Aceh? Dari kerajaan-kerajaan Islam itu pasti meninggalkan apa? Peninggalan kerajaan Islam. Apa saja peninggalannya? Yang pertama ada gambar Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Siapa yang pernah ke Yogyakarta? Kemudian yang kedua, peninggalan kerajaan Islam di Indonesia. Kedua, gambar apa itu? Masjid. Iya, Masjid Agung Demak ya. Nah, kemudian selain makam, peninggalan Islam di Indonesia apa, berupa apa? Masjid Agung Demak, terutama masjid peninggalan para wali, para sultan ya. Kemudian yang terakhir itu ada menara di Masjid Agung
Banten. Itu adalah contoh peninggalannya kerajaan Islam. Sekarang apa masih ada, Bu, kerajaan Islam? Ada, masih ada beberapa. Di Banten ada, di Jawa Tengah ada, di Sulawesi juga masih ada. Tapi kerajaan itu sekarang sudah tidak berdiri sendiri-sendiri, sudah bergabung dengan NKRI. Nah, kalau dulu kan berdiri sendiri-sendiri ya. Kapan sih, Bu, kerajaan Islam itu masuk ke Indonesia? Kerajaan Islam, agama Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-13. Dibawa oleh para pedagang dari Arab, dari India, dari Persia. Itu dulu berdagangnya di Indonesia. Nah, dari pedagang-pedagang yang singgah di Indonesia itu tadi, ada yang menikah dengan penduduk lokal. Misalnya, pedagang dari Arab berhenti di Surabaya, di pelabuhan Surabaya. Nah, pedagang dari Arab itu menikah dengan perempuan Surabaya. Karena menikah, yang perempuan pun ikut masuk agama Islam ya. Nah, dari pernikahan itu cara menyebarkan agama Islam. Istrinya nikah dengan pedagang, akhirnya ikut memeluk agama Islam. Nanti punya anaknya. Nah, melalui berarti agama Islam itu menyebar dengan cara pernikahan. Ya. Karena banyak pedagang yang dari Arab, dari Persia, banyak. Akhirnya juga para raja-raja yang waktu itu mungkin agamanya yang masih Hindu-Buddha terpengaruh, kemudian masuk Islam dan akhirnya kerajaannya menjadi kerajaan Islam. Dari materi ini ngerti berarti ya tentang peninggalan-peninggalan kerajaan Islam. Ayo, ngerti apa ndak materinya? Ngerti ya. Nah, sekarang buat belajar di rumah, Bu Guru kasih PR, evaluasi. Buat belajar di rumah. Nanti Bu Guru. Ndak, wes belajar sendiri-sendiri. Tadi kan sudah yang LKPD-nya itu ya. Nah, nanti untuk kelompok yang aktif seperti kemarin ada hadiah. Ya, hadiahnya nanti seperti kemarin. Hari apa? Kemarin Senin ya. Nah, diusahakan jangan belajar sendiri supaya ada yang membimbing. Ada yang kurang jelas atau yang mau bertanya tentang pahlawan ini? Ya, sudah jelas yang Bu Guru terangkan? Sudah. Kalau sudah jelas, buku-bukunya dimasukkan. Tuh, pensilnya dimasukkan, maskernya dipakai kalau mau pulang. Ayo. Sing sakit, tidak sakit lagi. Nah, sekarang karena waktunya sudah menunjukkan jam 10 lewat 25 menit, maka pelajaran diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiapkan Febri berdoa sebelum pulang. Ayo Bi. Bisa langsung berdoa mulai.